Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia? Jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Jadi kalau orang bertanya, jadi obat kalau pasien dirawat, obatnya selama ini obat apa? Nah itu yang masyarakat. Tapi kalau virusnya banyak, istilahnya viral load-nya tinggi, nah itu yang jadi berat, nggak kuat lagi imunitas. Pasien bisa meninggal. Kita mau tunggu meninggal 2,6% atau kita temukan sebanyak-banyaknya yang ringan, kemudian kita isolasi. Apa fungsinya? Kenapa harus dipesan di masyarakat? Kenapa harus dibanyakkan jumlah pasien COVID ini? Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang COVID-19 atau COVID-19. Bersama kita ada sosok yang Anda tidak asing lagi. Beliau hampir setiap hari ada di media massa. Walaupun selama ini namanya belum dikenal, tapi belakangan mungkin lebih populer di para tokoh-tokoh lain. Saya perkenalkan Dr. Indra Yofi, SPPK, spesialis paru dan konsultan. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Bang. Pak Indra Yofi. Ya. Dari juru bicara COVID Riau. Ya. Terbayangkan sebelumnya kerjaan berat ini ada di pundak? Enggak lah ya, pasti enggak terbayang ya. Iya. Tidak ada orang pernah bisa membayangkan di tahun 2020 ada COVID atau coronavirus, itu enggak ada. Iya. Kalau ada bilang, oh saya udah mempersiapkan diri gitu ya. Iya. Atau malah ada yang bilang, saya udah punya obat dari tahun 2000 itu, lebih kacau lagi. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa kok nggak bisa mempersiapkan diri lah? Memang nggak ada yang bisa tahu, Tuhan yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu kalau COVID ini akan terjadi di tahun 2020. Apalagi saya disuruh jadi juru bicara. Sekarang bukan gugus tugas lagi kan namanya, Iya. satuan tugas namanya. Satuan tugas. Dan memang dulu juru bicara di awal-awal kan setiap hari ya, disuruh merilis, menyampaikan beberapa hal. Sekarang dengan berubah jadi satuan tugas dan komite, ada perubahan dalam tugas dan fungsi dari juru bicara itu sendiri. Tapi masih juru bicara? Masih, teman SK dari Satgas itu belum keluar. Oke. Nah ini Pak Indra, COVID ini kan sekarang sudah hampir ya setiap hari bertambah, hampir merata. Tapi orang yang sembuh juga makin banyak. Betul. Vaksinnya belum ada, obatnya katanya belum ada. Belum. Kok bisa? COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Iya. Nama virusnya SARS-CoV-2. Iya. Virus itu menyerang beberapa fungsi, beberapa organ, terutama saluran nafas dan saluran pencernaan. Dia nggak bisa masuk lewat kulit. Kenapa obatnya belum ditemukan? Karena memang ini barangnya barang baru nih. Jadi kalau orang bertanya, jadi obat kalau pasien dirawat, obatnya selama ini obat apa? Ya itu yang masyarakat betul. merasa aneh itu. Nah, obat yang dimaksud belum ditemukan adalah obat langsung. Obat langsung. Jadi misalnya gini, ada kuman TBC, ada obat anti TBC, klop dia. Ada infeksi paru akibat bakteri A, obatnya antibiotik A, cocok dia. Nah sekarang virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu adalah virus corona. Virus corona ini macam-macam. Ada dulu SARS tahun 2003 itu sama-sama corona, tapi berbeda, berbeda secara detail bentuk dan fungsinya berbeda. Jadi yang diberikan obat-obat, ada nggak obat coronavirus
untuk COVID-19 saat ini belum ada. Terus kok bisa sembuh? Yang ada obat yang memberikan suatu fungsi. Dia menghambat. Jadi misalnya virus itu masuk ke tubuh, dia mencoba menghambat supaya virus itu tidak bertambah banyak dengan Tidak cepat. berkembang. Tidak berkembang. Tapi bisa nggak dia langsung membunuh seperti itu? Belum ada. Jadi obat-obat yang kita berikan di rumah sakit termasuk antioksidan Itu menahan pertumbuhan. itu menahan supaya nggak tambah banyak. Sehingga kalau jumlah virus di dalam tubuhnya nggak banyak, daya tahannya bisa membunuh sendiri. Oke, jadi yang membuat dia sembuh itu karena daya Tahannya, imun bodinya imun makin kuat. Makin kuat karena dengan obat-obat yang kita berikan, imun bodi yang makin kuat itu juga membunuh virus yang juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau virusnya banyak, istilahnya viral load-nya tinggi, nah itu yang jadi berat, nggak kuat lagi imunitas. Makanya pasien bisa meninggal, masuk ICU, karena imunitas yang masuk nggak cukup. Vaksinnya, ya Pak, tentu saja betul. Vaksin itu kan nggak segampang yang dibayangkan. Vaksin polio aja berpuluh tahun baru bisa ditemukan, baru bisa diproduksi secara massal. Ini 6 bulan kan? Mulai dari bulan 8 bulan lah. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang bulan Agustus, perkembangan virus ini 8 bulan. Apakah virus ini aja katanya sudah fase 3, uji klinis fase 3 itu udah luar biasa. Tidak ada yang seperti itu gitu. Nah, sekarang dengan kerja cepat ya para saintis, para ilmuwan, termasuk ilmuwan dari seluruh dunia lah, termasuk dari Inggris, dari Cina. Kemudian kita juga ikut ya di lab Eijkman ya, di Biomolekuler Eijkman di Jakarta, Prof. Amin Subandrio, plus dengan Bio Farma nanti akan memproduksi ada 2 vaksin Sinovac yang kita ambil sesudah uji fase 1, fase 2, fase 3-nya kita ambil dari Cina. Jadi fase 3 dan fase berikutnya di Indonesia. Tapi yang vaksin merah putih dari awal nih. Ya. Itu agak Oke, berbeda. dokter, sebelum kita ke vaksin, ya. Sekarang ini Riau itu pertumbuhannya cukup tinggi ya. Awal-awal kita sempat berbahagia pemirsa, itu tingkat kesembuhan jauh lebih banyak ya ketimbang sakit. Tapi belakangan jadi banyak karena memang ada arahan dari pemerintah untuk melakukan tracing swab massal. Tracing dan testing. Tracing dan testing. Ya. Apa fungsinya? Kenapa harus kesan di masyarakat? Kenapa harus dibanyakkan jumlah pasien COVID ini, dok? Bukan dibanyakkan. Kalau dibanyakkan itu kesannya menciptakan gitu. Iya. Enggak. Jadi suatu virus kalau tidak dideteksi tentu nggak ketemu. Iya. COVID-19 ini 80% orangnya baik-baik saja. Sehat walafiat. OTG ya. OTG tanpa gejala. Orangnya baik-baik saja. 80%. 20%-nya memerlukan perawatan rumah sakit. Iya, iya. 4,7% masuk ICU. 2,6% meninggal. Kita mau tunggu meninggal 2,6% atau kita temukan sebanyak-banyaknya yang ringan, kemudian kita isolasi. Tentu seperti itu. Karena itu jumlah tadi yang saya sampaikan itu persen, bukan angka ya, bukan jumlah nominal, tapi persen. Berarti kalau 100 pasien COVID, 80-nya baik-baik, 20-nya masuk rumah sakit, 1.200 masuk rumah sakit, 10.000 sekian, 1.000.000 sekian. Nah artinya saat ini kenapa Provinsi Riau meningkat dengan tajam? Saya malahan senang, Pak. Kenapa? Kenapa senang? Berarti kita ketemu. Ketemu dan langsung diisolasi. Iya. Permasalahannya kalau nggak ketemu, saya kan nggak tahu. Misalnya saya nggak diperiksa, tentu saya nggak tahu saya positif atau negatif. Iya. Saya bisa bertemu orang tua, bisa bertemu orang-orang yang sakit lain, sehingga kalau saya menularkan ke mereka, mereka masuk ICU. Iya. Tentu nggak mau kita seperti itu. Artinya ini karena memang testing dan tracing yang diperbanyak sehingga jumlah penderita ya, korban pasien COVID di Riau ini meningkat. Betul. Pemirsa, pada sesi berikutnya saya akan tanya beliau tentang vaksin tadi ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap di Mata Pena Eka Putra.
kalau ada orang yang bilang saya menciptakan antibodi minum itu Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan Logikanya udah nggak masuk gitu. Jadi belum tentu antara vaksin yang di Cina dipakai ke China, kita. di Indonesia, makanya kita harus uji coba di relawan kita. Dr. Indra Yofi ini pernah mengingatkan dalam satu waktu agar bahwa tidak merekomendasikan sekolah tatap muka. Itu masih berlaku rekomendasi itu, Dok? Dari saya pribadi masih. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, dokter, cita vaksin. Vaksin itu kan fungsinya untuk memberikan kekebalan kepada kita. Di COVID itu kan belum ada vaksinnya. Terus langkah apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas Indonesia ini? Jadi gini, vaksin itu bukan menciptakan antibodi, tapi dia merangsang. Merangsang. Jadi antibodi itu dirangsang oleh virus yang dilemahkan. Jadi virus ini nggak membahayakan, dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti karena virus itu masuk ke dalam tubuh, ada bagian dari virus itu yang memang khusus dimasukkan untuk merangsang terjadinya antibodi. Jadi antibodi itu nggak bisa dimasukkan. Antibodi itu diciptakan tubuh. Jadi kalau ada orang yang bilang saya menciptakan antibodi minum itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Logikanya udah nggak masuk gitu. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan saya menciptakan obat herbal yang menciptakan antibodi, itu logika ilmiah medisnya nggak masuk. Mau didebat kemanapun nggak bisa. Karena antibodi diciptakan oleh Allah yang kuasa, itu Tuhan Maha Kuasa, tubuh yang menciptakan. Kalau sesuatu itu masuk virus, masuk bakteri ke tubuh kita, itu khusus, spesifik dia. Kuman TBC khusus itunya, virus COVID khusus tentaranya, virus influenza khusus lagi tentaranya. Jadi nggak bisa disamakan, satu antibodi untuk semua penyakit, enggak seperti itu. Iya, vaksin kita sekarang nggak ada, kan belum ada. Belum ada, seluruh dunia belum punya vaksin. Tapi ada cerita vaksin merah putih itu. Ya itu dia, vaksin merah putih itu yang diciptakan, yang bukan diciptakan, lagi di-create, lagi dibikin dalam proses pembuatannya oleh lembaga Eijkman, oleh Prof. Amin Subandrio. Itu prosesnya masih panjang. Palingan tahun 2021 akhir atau 2022 baru bisa. Baru bisa dipakai. Baru bisa diproduksi. Diproduksi, masa. Ya. Tapi sekarang kan sedang ada relawan. Itu vaksin apa yang dipakai itu? Itu vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac yang masih uji klinis tahap 3. Uji klinis tahap 3 itu nggak seperti sekarang diuji terus besok dipakai, nggak seperti itu. Dia masih butuh proses, dilihat vaksinnya ada efeknya, efek sampingnya, cara kerjanya bagaimana. Nanti sesudah itu dinilai, kemudian ada lagi uji yang lebih banyak lagi. Jadi misalnya sekarang ujinya untuk ratusan orang atau ribuan orang, nanti puluhan ribu orang. Sesudah semuanya memenuhi syarat, baru bisa diproduksi massal. Karena kalau tidak memenuhi syarat, yaitu tentu akan ada harmful-nya pada orang. Gitu. Apa itu? Jadi kalau ada efek samping yang ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, jadi itu kan nggak boleh. Karena suatu obat ataupun vaksin harus lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, relawan itu sendiri sekarang kan sudah berjalan ya. Kemarin Pak Jokowi sudah lihat di laboratorium Bio Farma. Daerah terlibat nggak? Maksudnya? Tetap relawan itu, pengumpulan relawan? Nggak, di pusat aja? Di pusat saja. Jadi mereka mengambil, ya itu pun pusat kita lihat mereka ambil yang dari Jawa Barat aja kan, nggak terlalu banyak yang dari luar Jawa Barat gitu. Nggak ada masalah. Nanti mungkin di fase yang berikutnya yang lebih banyak dibutuhkan orang-orang relawan, mungkin akan seluruh provinsi dengan berbagai macam suku, agama dan ras. Karena yang penting juga ras. Ras itu juga penting. Belum tentu antara orang Papua. Masing ras itu punya keunikan genetik tersendiri ya. Itu harus diberikan. Berarti ras di satu ras dengan ras yang lain belum tentu sama. Semoga cocok. Semoga sama. Semoga cocok. Jadi belum tentu antara vaksin yang di Cina dipakai ke China, kita, di Indonesia. Makanya kita harus uji coba di relawan kita.
Kalau cuman diuji coba pakai relawan yang suku lain atau negara lain belum tentu sama. Belum tentu sama. Makanya harus pakai yang kita sendiri. Baik pemirsa, ini yang sekarang sedang cukup mendapat perhatian adalah tentang sekolah tatap muka. Dr. Indra Yofi ini pernah mengingatkan dalam satu waktu agar tidak merekomendasikan sekolah tatap muka. Itu masih berlaku rekomendasi itu, Dok? Dari saya pribadi masih. Masih berlaku. Dari Kenapa? saya pribadi, kenapa ya? Yang pasti begitu tatap muka dengan para anak murid. Anak murid itu kan range-nya panjang ya. Dari mulai PAUD sampai SMA sampai yang sudah kuliah. Iya. Anggaplah yang kuliah itu masih bisa kita kendalikan protokolnya. PAUD, SD, SMP bisa nggak? Nggak mungkin. Kita kendalikan protokol kesehatannya. Sementara kita tahu anak-anak merupakan karier yang hebat. Karir yang Dia hebat. membawa virus, walaupun pada beberapa kasus virusnya nggak terlalu Kuat. karena daya tahan mereka masih kuat. Jadi virus itu kayak influenza biasa buat mereka. Tapi begitu mereka pulang, Jumpa ada orang tua. orang tuanya, ada kakeknya, ada neneknya, atau gurunya. Tentu guru-guru ada yang umur 40, ada umur 50, berinteraksi. Jangan sampai nanti angka kematian para guru, angka kematian para orang tua gara-gara kena COVID yang disebabkan oleh transmisi dari anak-anak ini terjadi. Itu yang nggak boleh. Saya nggak bisa yakin anak-anak di sekolah tidak berinteraksi, Pak, menjaga jarak. Protokol COVID-nya standar. Standar nggak mungkin. Yang ada nanti anak PAUD misalnya, anak SD kelas 1, masker kamu bagus, gantian yuk. Gitu. Siapa yang bisa lihat? Iya. Siapa yang bisa nilai? Nah, protokol itu yang susah. Beberapa negara mencoba. Oke. Korea, Iya. Denmark, Nah, Jerman. Yang terjadi apa? Terjadi lonjakan melalui klaster-klaster sekolah ini. sekolah. Akhirnya tutup lagi. Jadi Akhirnya tutup lagi. betul. Nggak ada gunanya kita buru-buru kalau nyawa terancam. Artinya pendidikan penting, tapi kesehatan. Yang bilang pendidikan nggak penting nggak ada. Tapi pada posisi ini pilihannya Tapi keselamatan keselamatan. nomor satu. Memang sekarang kan pusing nih. Saya juga pusing. Saya juga punya anak. Belajar di rumah itu susah. Cuman kita harus beradaptasi. Nggak ada yang pernah mempersiapkan diri untuk COVID. Dan saya yakini semua makhluk hidup yang survive adalah yang beradaptasi. Kalau ada makhluk hidup nggak beradaptasi, punah dia. Nah, kita harus beradaptasi nih. Pasca pernyataan Dr. Indra itu, ada nggak orang yang komplain atau langsung mempertanyakan statement itu Yang mana? tentang tidak merekomendasikan sekolah tatap muka itu? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Memang kalau mau komplain ya jangan komplain ke saya. Ya, saya cuma menyampaikan berapa profesional saya gitu ya. Ya kalau yang Tapi ini kan statement pribadi tadi, statement pribadi bukan saya- statement Satgas kan? bukan. Hmm. Statement pribadi saya sebagai Seorang dokter. praktisi kesehatan kan, Ya, betul. dokter. Kalau misalnya dari Satgas, oh kami daerah hijau, Heeh. terus kami sudah boleh, ya itu di luar kuasa saya. Yang jelas kalau ditanya pendapat saya tidak merekomendasikan. Tapi nggak tahu ya sampai kapan ini akan selesai ya adaptasi tadi. Jadi gini, pandemi dalam sejarahnya terjadi beberapa kali, termasuk di zaman Nabi pun ada pandemi, Iya. taun namanya. Dan jelas dinyatakan, saya bukan orang yang pintar terlalu banyak ilmu agama, tapi saya pernah membaca. Nabi SAW itu menyatakan kalau ada wabah di suatu tempat, kamu jangan ke sana. Atau kamu kalau sudah di tempat situ, Ya. jangan keluar dari sana. Heeh. Nabi 14 abad yang lalu sudah tahu itu physical distancing, Iya. sudah paham itu PSBB, Iya. lockdown. Mana ada ilmunya? Nggak ada ilmu Medisnya. sekarang medis itu nggak ada zaman itu. Tapi sudah ada. Gitu. Nah sekarang terjadi seperti ini. Oke. Kalau menurut saya, kalau ini kan kita populasinya mayoritas Muslim, tentu harus mengikuti panutannya gitu. Iya benar. Nah sekarang ngelawan panutannya itu salah berarti kan. Iya iya. Nah, saya sedikit mungkin harus bercerita. Sekarang yang paling penting adalah 3T.
Kerja tim. Kerja tim 3T. Tracing, testing, treatment. Tracing dan testing harus masif. Sekarang pemerintah daerah, pemerintah kota, jangan sampai berpikir seminimal mungkin jumlah kasus sehingga kita bagus. Masyarakat kebalik, makin banyak kasus yang ditemukan makin bagus. Kita melakukan konten yang positif tadi kita konten, isolate, udah obati sampai sembuh, beres. Yang kedua, yang juga paling penting, bagaimana mandatori memakai masker itu dijalankan. 2 hari yang lalu kita lihat ya, kan baru sudah ada razia, bla bla bla. Cuman jangan sampai sehari doang, besok nggak ada lagi. Jangan. Kebiasaan, merubah kebiasaan menjadi budaya itu lama, dan itu perlu masif. Sama kayak kita pakai helm kan dulu. Zaman dulu nggak pakai helm. Kalau pakai helm lucu dulu. Banci lah kalau pakai helm zaman dulu kan. Terus pakai helm yang nggak jelas bentuknya, yang nggak ada SNI-nya, yang nggak full face. Pakai full face, wah ini pembalap dari mana nih orang bilang. Sekarang kalau ada orang nggak pakai helm, itu lucu. Atau malah kalau orang pakai helm tapi helmnya helm cuman batok gitu, itu lucu. Helm proyek. Helm proyek itu lucu kan kelihatannya. Nah itu merubah kebiasaan itu kan butuh waktu, tahunan. Nah sekarang bagaimana kita merubah kebiasaan yang nggak pakai masker, jadi pakai masker dulu lah. Sampai kapan? Pertanyaan tadi, pandemi cuman bisa hilang 2. Satu oleh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, kita nggak tahu. Yang kedua oleh vaksin. Sambil menunggu vaksin. Sabarlah 6 bulan sampai setahun. Saya juga kalau bertanya, nggak bosan pakai masker? Saya nggak ada orangnya. Ini kan nggak normal sebenarnya. Ya kan? Kita harus berinteraksi, kita harus bersalaman. Manusia itu diciptakan bersosial, kita makhluk sosial. Cuman demi keselamatan semuanya, jangan bersalaman. Karena kita yakin sesudah salaman lupa cuci tangan nanti. Baik pemirsa, kita akan kembangkan lagi pertanyaan ini pada sesi berikutnya, tetap di Mata Pena Eka Putra. Nakes kita positif, yang ada apa? Diusir dari kontrakannya walaupun udah sembuh. Kami berjalan dengan stigma itu. Masyarakat kita harus dididik melawan hoax. Jadi yang kita lawan sekarang itu 2, Pak. Baik, 1. Covid-nya, kebodohannya. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Pemirsa, selama ini kita mendengar informasi dari Satgas Covid tentang jumlah pasien ya yang bertambah. Hanya disebutkan inisial saja. Tidak boleh kita menyebutkan identitas si pasien itu agar masyarakat bisa tahu dan menjauhi atau mengantisipasi, Dok. Secara undang-undang kedokteran nggak boleh. Karena ada privasi pasien yang diatur oleh undang-undang. Berarti dia dilindungi oleh undang-undang kedokteran. Undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran. Iya. Tapi di undang-undang wabah, undang-undang darurat wabah, ada, boleh. Ada lagi undang-undang wabah, dibolehkan. Nah, sampai titik apa bolehnya? Nah ini nggak jelas nih. Tapi belum diterapkan. Belum. Karena
menerjemahkan undang-undang itu kan harus ahli hukum. Undang-undang kita apa undang-undang internasional? Undang-undang kita. Undang-undang kita. Ya. Dan tidak boleh menyatakan undang-undang kedokteran jelas di situ. Nah, yang undang-undang wabah tadi maksudnya? Undang-undang wabah dari undang-undang kita. Cuman tidak disebutkan sampai sedetail mana. Nah, ini pendapat dokter. Sisi mudarat dan manfaatnya. Apakah kita itu cukup menyebutkan inisial sampai di titik kelurahan saja? A umur 53 di kelurahan tertentu. Atau kita boleh menyebutkan inisial seperti halnya pejabat-pejabat, artis-artis kan juga muncul. Bahkan ada yang mengklarifikasi sendiri. Saya setuju. Saya sangat setuju kalau seandainya memang masyarakat kita ini pendapatnya homogen. Tapi masalahnya pendapat masyarakat kita ini tidak homogen. Stigma itu luar biasa. Nakes kita positif. Yang ada apa? Diusir dari kontrakannya walaupun udah sembuh. Nakes. Ini udah sembuh loh ini. Pahlawan. Nah, dia berjuang, kemudian dia kena COVID, kemudian dia mau balik ke kontrakannya, diusir. Nah sekarang mau saya sebutkan semua nama, siapa yang tanggung jawab? Kalau terjadi, kecuali kalau masyarakat kita kayak masyarakat di luar, dia menerima, oh COVID bukan aib. Beda dengan HIV, HIV kebanyakan terjadi karena perilaku yang salah. COVID kan bukan perilaku yang salah, perilaku yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang baru. Walaupun kita sudah berusaha, kita berisiko. Nah, masalahnya sama kayak saya jadi dokter gitu ya. Saya pun juga terdampak. Terdampak, betul. Terdampak. Terdampak akibat Berpotensi terdampak. bukan terdampak. Terdampaknya begini. Sekarang pasien saya yang biasanya sebelum COVID datang ke saya, nanya, "Dok, ada nanya ke pegawai di rumah sakit, ada nggak dokter paru yang bukan nanganin COVID?" Nggak mau. Ada takut. nggak? Atau anak saya. Stigma itu. Kami berjalan dengan stigma itu. Masyarakat kita harus dididik melawan hoaks yang menyatakan COVID ini gini, COVID ini gini, aib segala macam, nanti apa segala macam lah. Jadi yang kita lawan sekarang itu dua, Pak. Baik, satu. COVID-nya, Kebodohannya. itu yang harus kita lawan hari ini. Kalau COVID-nya clear, sudah ada penanganan standarnya, obatnya standar obat yang kita berikan ada, pemeriksaannya jelas, clear. Yang nggak clear, kebodohannya. Tapi kebodohan ini kan karena ketidaktahuan juga, Ketidaktahuan ini atas satu informasi. tugas dari kita semua. Berarti yang bertanggung jawab Ya, kita saya. wartawan. Ya, kawan-kawan media juga. Makanya saya bilang jangan selalu bad news itu jadi good news. Itu yang kita harapkan dari media. Media kan maunya bad news itu good news. Kalau nggak explode, nah ini beritanya nggak laku. Sama kayak pertanyaan tadi kan. Media itu enak tuh. Wah, ada gosip, ada hoax. Organ dimutilasi nanti segala macam. Itu kan enak dijadikan berita. Walaupun kebenarannya kacau balau. Nah, mendidik masyarakat bukan cuma kalau kami ngomong, kami sebagai medis nggak bisa ngomong langsung secara awam. Media yang ngomong, pemerintah yang harus ngomong. Dan pemerintah harus tegas. Yang menyatakan hoax, yang tidak bisa tertanggung jawab, ya tangkap dong. Masa bilang nggak pakai masker boleh, atau mengkampanyekan nggak pakai masker, itu kan berarti dia menentang langsung perintah dari presidennya. Pemimpin kita ya presiden, suka nggak suka presiden. Kalau dia memberikan petunjuk, ditentang, berarti kan melawan namanya. Tapi memberitakan atau mengeksploitasi tentang COVID ini, kan masyarakat takut. Itu bad news juga kan, Dok? Maksudnya? Kita beritakan setiap hari perkembangan COVID, kemudian hal-hal yang sifatnya dramatis. Ada dua. Kalau tujuannya memberikan informasi dan edukasi, silakan. Oke. Tapi kalau tujuannya cuma menjual berita, supaya dapat nama, itu yang salah. Tujuan memberikan angka, kan untuk informasi. Iya. Nanti kalau nggak dikasih angka, nutup-nutupin. Iya, benar. Angka Itu dia. ini. Iya. Dikasih angka, Iya. nakut-nakutin. Jadi maunya apa? Maunya. Ya kan? Tapi kalau nggak dikasih tahu,
Ya tentu harus informasi harus dikasih tahu. Dengan zaman kita kecuali kalau kita di negara yang otoriter, ya silakan. Dan keterbukaan informasi juga kan. Informasi. Publik sebagian juga berharap mendapatkan informasi yang cukup tentang COVID ini. Betul. Ya. Apalagi yang berkepentingan dengan keadaan-keadaan COVID ya, lingkungan pendidikan, perusahaan dan segala macam. Dan satu lagi saya mau sampaikan, media sosial ini luar biasa. Oke. Jadi kita jangan gampang men-share. Ya. Kalau kita nggak tahu, kita kan hobi men-share tapi nggak membaca. Ya. Baca judul, Ya. oh asik nih, sharing ke semuanya. Nah. Tanpa kita membacanya dengan baik. Termasuk misalnya, gini, ada pertanyaan tadi ya, yang mengenai jenazah tadi. Oh ya, oke. Jenazah tadi kan. Ada orang yang bilang pasien COVID meninggal, pemulasarannya gimana? Standarnya udah ada. Jelas di situ standarnya. Apakah ini sudah kami sampaikan? Dari bulan Maret, saya sampaikan seluruh dinas kabupaten kota dan rumah sakit. Bisa dibaca, clear, bisa dilihat dimanapun. Standar SOP-nya. Standar SOP-nya. SOP-nya memang pasien, bolehkah orang melihat keluarganya meninggal? Boleh, tapi nggak boleh menyentuh. Melihat? Sebelum ditutup, dia boleh lihat, tapi Melihat pakai APD. di rumah sakit. Ya misalnya udah meninggal ya. Ya, bukan di pemakaman, di rumah sakit. Di rumah sakit dia boleh melihat. 1-2 orang pakai APD lengkap. Dia masuk ke dalam, dia lihat berpisah lah sebelum terakhir dikubur gitu kan. Dan dia lihat, tapi jangan dia sentuh. Kenapa dia nggak boleh menyentuh? Dikhawatirkan. Waktu pasien atau orang meninggal kan masih ada cairan yang keluar dari mata, dari hidung, dari mulut. Itu kan masih ada keluar cairan. Cairan itu masih mengandung virus. Nah virus itu kalau misalnya kita pegang, terus kita kena, kita pegang ini, bisa kena. Saya sudah pernah bertanya, apakah orang yang kena COVID? Saya bertanya ya, bukan saya yang mengalami. Bukan dari ilmu saya bertanya ke orang yang paham. Apakah orang yang COVID tidak dimandikan misalnya, tapi dengan diniatkan, apakah sudah cukup? Boleh, sama kayak orang mati syahid atau apalah, saya lupa. Mungkin orang yang lebih paham ilmu agamanya yang menyampaikan. Tapi seandainya pun dimandikan, tentu dimandikan dengan protokolnya. Gak mungkin digosok-gosok. Tentu dibersihkan gitu ya, sesuai dengan standar di rumah sakit. Standarnya itu dimandikan? Dimandikan. Dan memang kita dilakukan selama ini di Riau memang dimandikan? Ada memang petugas memandikan jenazah? Betul. Sesuai dengan agama masing-masing? Sesuai dengan agama masing-masing. Dan kita pun sudah punya relawan, ada beberapa relawan dari pihak masjid atau perkumpulan agama-agama Islam dan agama lain, yang misalnya ada pasien meninggal, dia bisa dipanggil, dia akan bekerja sama dengan tim COVID di provinsi atau kabupaten. Relawan pemakaman sekalian. Betul. Ya, sekalian bantah dok, kalau memang hoax itu, katanya ada jual organ karena masyarakat tidak bisa melihat. Mau jual? Nah sekarang masalah jual organ apa? Organ apa yang mau dijual? Kita ngomong itu dulu deh. Siapa yang mau beli organ? Siapa yang beli organ? Siapa yang mau beli organ? Jantung terus diapain? Dimakan? Gak mungkin. Jantung orang meninggal bisa nggak ditransfer? Nggak mungkin. Jantung orang hidup baru bisa ditransplant. Dan itu butuh waktu. Bisa nggak transplant otak, tangan, kaki bisa nggak? Nggak mungkin ditransplant. Hati bisa nggak ditransplant kalau orang sudah meninggal? Nggak mungkin. Orang masih hidup, pas mau sakaratul maut, orang yang berat gitu ya, itu mungkin saja. Tapi di Indonesia kita belum punya, belum ada transplant hati itu, kita belum mengerjakan dengan seperti yang di Cina, di Amerika, nggak seperti itu. Janganlah khawatir. Kalau khawatir juga nantinya, insya Allah ya, seandainya nanti seminggu 2 minggu mayat kan udah mau dilihat ya ke dalam, masih ada nggak organnya, nah, itulah. Tapi nanti berdosa kita nanti. Saya gini, apapun lah itu, saya juga punya orang tua, saya juga punya siapapun yang saya sayangi. Kalau mereka meninggal COVID, nauzubillah, janganlah. Cuman di dalam apapun agamanya, pasti lebih menghargai orang yang hidup dibandingkan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal terputus sudah, apapun itu. Mau kita bagaimana kita pemulasaran jenazahnya segala macam, apakah berbeda amalnya? Itu kan enggak lah. Itu kan memang gara-gara orang yang hidup aja kan, yang meninggal kan enggak.
itu lagi. Cuman ya memang itu Artinya hargailah, lebih menghargai yang hidup, tadi. Kita menghormati, menghargai menyelamatkan yang hidup. yang meninggal pasti. Oke, yang meninggal. Orang meninggal itu manusia yang punya masa lalu. Kita harus hargai, hormati dia. Jangan berbuat seenaknya. Tapi tentu lebih hargai dan hormati yang hidup. Selamatan Selamatan yang yang hidup. hidup. Nah, tapi jangan sampai nanti, oh ya kami nggak peduli, jenazahnya ambil, oke, silakan. Tapi kalau nanti ternyata positif, yang mengantarnya di positif, siapa yang nanti bertanggung jawab? Siapa yang membereskan? Itu Ya. terjadi memang. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Dokter, bagaimana hubungan provinsi dengan kabupaten kota sejauh ini dalam tracing atau testing pasien masyarakat? Jadi gini, kita memulai lab biomol di RSUD Epin Ahmad itu mulai dari nol. Dari bangunan. Dari bangunan. Dari nol besar. Proses pembuatan lab biomol dari nol tadi dengan segala berbagai macam aspek administrasi, aspek alat dan keselamatan dan petugas itu kurang lebih 16 hari. Ya. Dari nol 16 hari terus bikin lab yang memenuhi standar WHO. Ya. Awal kita dulu tidak punya lab. Maret April itu kita nggak punya lab. Semua pemeriksaan kita kirim ke Jakarta. Saya ingat persis waktu awal dulu pemeriksaan lab itu butuh waktu 14 sampai 21 hari baru keluar. Jadi pasien datang diperiksa swab 14 hari. 14 hari baru dapat jawaban. Kita pernah minta tolong ke Sumatera Barat waktu itu. Karena mereka sudah punya lab di Unannya. Udah punya duluan lab. Tapi jawaban saya terus terang aja, jawaban yang diterima itu tidak seperti yang kita inginkan dulu bulan April. Suratnya masih ada. Nah, dengan dasar itulah kita di Provinsi Riau membuat lab baru. bersikeras kita harus bikin lab. Kita nggak boleh tergantung dengan orang. Akhirnya bikin lab. Tanggal 20 April lab itu bisa dari 14 hari menjadi bulan April tanggal 20 lab itu bisa berfungsi maksimal. Awal pemeriksaan lab yang bisa kita lakukan itu 150 sampel per hari. Cuman 150. Karena kita belum punya reagen, kita belum punya alat yang bagus, tenaga kita juga sedikit. Kemudian bulan Juni, Pak Gubernur menyampaikan ini harus kita naikkan. Targetnya 450 per hari. 450 per hari. Hari ketiga Lebaran tercapai 450 per hari. Kemudian target 450 per hari itu kita maksimalkan jadi 800 per hari di bulan Juli. Dinaikkan 2 kali bulan lipat. Juli. Bulan Juli 800 per hari kapasitasnya. Agustus di awal kita pernah mencapai 1.200 per hari. Per hari. Maksimal rekor kita itu 1.500 per hari. Nah, sekarang orang kan membandingkan dengan Sumatera Barat. Itu membandingkannya memang agak susah. Kenapa? Karena Sumatera Barat itu punya jumlah tenaganya itu kurang lebih 30 sampai 40 orang. Tenaga labnya? Tenaga labnya. Di kita? Di kita cuma 20 orang. Nanti kalau kita mau meningkatkan jadi 2.000, tambah tenaga. Tapi kapasitas labnya masih bisa yang sekarang? Bisa. Sampai 1.500, nggak kalah-kalah amat. Nah, permasalahannya sekarang, apakah semuanya diperiksa itu? Oh, semuanya periksa aja. Tentu harus ada fokusnya. Nggak mungkin semua orang kita periksa.
Tentu ada zona-zonanya. Iya. Kayak Sumatera Barat melakukan pooling, kita melakukan pooling kok. Karena guru kita sama. Dr. Andani itu juga guru saya. Dr. Dewi dan Dr. Dewi sebagai ketua kepala lab sini, spesialis mikrobiologi. Dr. Andani S2-nya mikrobiologi, sama-sama mikrobiologi. Nah, cuman apakah jumlah testing kita ini sudah mencukupi dengan standar WHO? Belum. Kita mau, semuanya mau testing kita itu lebih banyak lagi. Cuman jangan melupakan, jangan cuman sukanya ngetes. Sesudah ngetes tentu harus ada pasien yang positif, diapain? Jangan dibiarkan berkeliaran. Nah, kita mempersiapkan ini dari bulan Maret. Awal bulan Maret, rumah sakit di Provinsi Riau kan cuma 3 yang ditunjuk pemerintah pusat. Berawal dari Tembilahan, RSUD Tembilahan, RSUD Dumai, sama RSUD Arifin Ahmad. Iya. Kita berpikir bulan Maret, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak cukup. Kemudian seluruh rumah sakit wajib menerima dan mampu melakukan pengawasan. Sampai menjadi 20? Sampai 48 rumah sakit. 48 rumah sakit. Total kapasitas isolasi di Provinsi Riau 710. Jadi artinya ada 710 orang nih sekarang. Tiba-tiba kondisinya gawat, harus dirawat rumah sakit, kita mampu. Kita mampu. Itu yang paling penting juga. Jadi jangan melupakan, selain testing, tracing silakan banyak-banyak. Tapi sudah siap belum? Jangan sampai, di sana udah 4.000 sehari. Testing aja 4.000. Oke, nanti ketemu 400 gimana? Udah siap belum? Nah, tapi dengan yang keadaan kita ini kita cukup udah ya? Cukup. Artinya kita sudah sangat memenuhi standar. Nah, cuman apapun itu, saya nggak peduli lah dengan kita udah bagus, standar, dari awal saya sudah ngomong, saya nggak suka angka-angka kesembuhan itu disampaikan berlebihan. Kayak bulan Juli, angka kita bagus. Angka kita ini bagus betul, tapi nggak ada gunanya disebutkan. Hati-hati ya. Berterus menerus. Itu bikin kita jadi Iya, nggak waspada. Saya ingat beliau ada punya statement pemirsa waktu itu, mengingatkan jangan terlena kita. Nanti habis Lebaran ada ledakan, hati-hati, mengantisipasi. Dan ini ya, yang bulan Agustus. Dari yang angka yang kami cari, kami lihat ya, Lebaran Haji, cuti panjang, 17 Agustus cuti panjang, ini akan terjadi lonjakannya itu di September pertengahan. Kemungkinan angka kita itu bisa 100 per hari. Ya Allah. Kalau 100 per hari berarti kan 20 harus dirawat kan? 20 hari ini dirawat. Besok 20, 40 kan? Besok 60. Besok lagi 80. Cukup nggak? Ya bisa. Nah, cuman masalahnya angka kita yang bulan September kemungkinan naik itu bisa nggak jadi 100, tergantung kita. Maunya apa? Mau 100 apa enggak? Kalau nggak mau ya udah pakailah masker. Apa susahnya? Baik. Kalau orang sudah kena positif corona atau COVID, itu langsung berstatus pasien dia, dirawat. Jadi Provinsi Riau sudah merubah kebijakan sejak bulan Juli. Sebelum bulan Juli semua pasien mau bergejala atau tidak wajib dirawat. Sebelum bulan Juli? Sebelum bulan Juli, wajib dirawat. Wajib karena dirawat. Kita tahu susah mengkontennya. Susah mengisolat orang, apalagi tanpa gejala. Anak muda 20 tahun nggak bergejala, dia positif COVID, yang ada dia berkeliaran kan? Setelah bulan Juli? Nah, sesudah bulan Juli kita ikut pemerintah pusat, revisi 5 dari Permenkes. Apa itu? Pasien positif COVID tidak bergejala boleh isolasi di rumah. Mandiri. Selama rumah itu layak. Terus monitor siapa? Yang monitor siapa? Nah, kan ada selama rumah itu layak. Kelayakan rumah. Ada standarnya. Ada standarnya. Kelayakan rumah itu bisa jadi isolasi mandiri atau enggak, nanti dipantau, dinilai oleh puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Ada rumah kamar 2, isi 7, kamar mandi 1, mungkin nggak isolasi mandiri di sana? Mungkin. Tentu nggak mungkin. Yang nggak mungkin isolasi mandiri harus isolasi di tempat yang disediakan pemerintah. Balai latihan, asrama haji, dan lain-lain sebagainya. Kalau bergejala, rumah sakit. Udah. Terus yang memantau puskesmas. Kan tetap diberikan obat.
obat antivirus dan lain-lain. Itu dibayar nggak? Maksudnya mereka membayar nggak? Enggak dong. Dibayar sama negara? Iya. Termasuk ya ini yang juga ya saya luruskan. Pasien suspek COVID atau zaman dulu dinamakan PDP, masuk rumah sakit itu tidak bayar. Kalau dia sudah negatif, pulang. Tapi misalnya dia negatif COVID, dia suspek nih, tapi COVID-nya negatif, tapi dia masih punya gejala jantung. Jantungnya tetap diobatin, tapi dia nggak dibayar pemerintah lagi. Kalau dia punya BPJS, penyertanya bayar sendiri. Penyertanya bayar sendiri. Kalau memang masih memerlukan perawatan atau punya asuransi yang lain atau BPJS atau apa pribadi silahkan. Tapi selama istilahnya masih suspek dan pasien COVID positif, tidak bayar apapun, tanggung pemerintah. Termasuk yang dirawat selama dia penyembuhan. Tadi isolasi mandiri, sekarang penyembuhan. Baik. Ini sekarang kita sedang ada swab. Digalakkan swab massal ini, masyarakat bilang ini khawatir mereka dikenakan bayaran. Swab itu gratis kan? Gratis. Kecuali rapid test. Rapid test ataupun swab yang tujuannya untuk bepergian bayar. Saya mau ke Jakarta. Oh, bepergian. Itu kepentingan pribadi kan. Tapi misalnya saya bilang ke puskesmas, saya kok nggak enak badan ya, atau misalnya saya punya teman positif COVID lagi dirawat, saya khawatir saya kena, dia ke puskesmas, nanti dilapor ke puskesmas, nanti di swab, apakah bayar? Enggak, kecuali kalau yang tadi, atau dia nggak ada gejala, pengen doang, pengen tahu, dia datang ke rumah sakit swasta, saya mau swab, itu silakan bayar, tapi selama itu pemerintah, lab biologi molekuler dia nggak bayar. Kecuali itu kepentingan pribadi. Saya mau naik pesawat, saya bayar dong, masa dibayarin negara? Ya, sekarang sudah terklarifikasi bahwasanya swab itu tidak bayar kecuali memang mau bepergian, ya, atau rapid test. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Indra Yopi. Jumpa lagi pada episode mendatang. Bila topik wadayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.